Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Diserang buzzer Jokowi, JK bertanya saja tidak boleh, apalagi kritik. JK, kalau tidak ada jalan alternatif, Indonesia ini akan jadi otoriter. Suara.com. Diserang buzzer Jokowi, JK bertanya saja tidak boleh, apalagi kritik. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala atau JK meminta sejumlah pihak tidak salah mengartikan pertanyaannya soal mengajukan kritik tanpa harus dipanggil polisi. JK menegaskan kalau pertanyaan itu mewakili kegelisahan masyarakat. JK menyebut hanya ingin menyampaikan kegelisahan masyarakat dengan tujuan menemukan solusi. Ia menilai sebuah kritik itu menjadi poin yang sangat penting sebagai bagian dari koreksi jalannya roda pemerintahan. Apalagi pemerintahan ingin berjalan secara demokratis, maka penting ada check and balancing, dan apa yang saya kemukakan itu berwujud pertanyaan dan itu wajar. Bahwa bagaimana dong caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi, kata JK melalui sebuah video yang dikutip suara.com. Senin 15 Februari. JK berpendapat kalau dia hanya mengajukan pertanyaan tanpa ada maksud tertentu, tetapi niat dirinya malah ditanggapi beragam oleh para buzzer. Itu murni pertanyaan dan banyak menanggapinya secara berbeda-beda, terutama buzzer-buzzer ini kan. Ini kesannya bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik. Padahal pertanyaan saya sederhana sekali, yaitu bagaimana cara mengkritik, ujarnya. Di sisi lain, JK justru mengapresiasi pertanyaannya ditanggapi pemerintah melalui juru bicara Presiden, Fajrul Rahman. Fajrul telah menyampaikan cara mengkritik sesuai dengan peraturan perundangan. Menurut Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia atau DMI tersebut, tanggapan seperti yang disampaikan Fajrul lah yang seharusnya disampaikan. Saya berterima kasih sudah dijawab pemerintah melalui jubir Presiden, Saudara Fajrul, dan itu penting sehingga masyarakat, apalagi aktivis, sudah tahu bagaimana caranya mengkritik dengan baik. Ini penting karena maksud saya bertanya seperti itu, dan itu betul-betul keluar dari hati saya. Adalah ingin melihat bagaimana caranya agar pemerintah ini baik dan masyarakat juga baik. Jangan disalahartikan dan diberi tafsir yang macam-macam, jelasnya. Lebih lanjut, JK juga meminta kepada pendukung setia Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk sejalan dengan keinginan panutannya yang ingin dikritik oleh masyarakat. Sekarang Presiden sendiri yang membuka peluang untuk kritik itu, dan itu bagus sekali. Tapi caranya harus dijelaskan supaya baik untuk pemerintah dan baik untuk masyarakat, tuturnya. Jadi apakah saya salah kalau mengajukan suatu pertanyaan? Nah, dari situ bisa lihat karakter mereka yang mempersoalkan pertanyaan tersebut. Itu artinya mereka anti kritik dan bertentangan dengan Jokowi, para buzzer-buzzer itu. Sebelumnya JK membicarakan soal demokrasi di Indonesia pada masa ini. Menurut dia perlu adanya keseimbangan atau check and balance dalam menjalankan demokrasi. Salah satunya ialah dengan hadirnya kritik. Namun yang terjadi seringkali pihak yang melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah kerap kali berakhir dengan pelaporan kepada pihak kepolisian. Hal tersebut menjadi kontra atas pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan siapapun untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaannya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita, kata JK saat mengisi acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring Jumat 12 Februari. JK, kalau tidak ada jalan alternatif, Indonesia ini akan jadi otoriter.
Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala atau JK menilai mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin bukanlah tokoh radikal, sebagaimana tuduhan yang dilontarkan oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan Anti Radikalisme atau GAR alumni ITB. Menurut JK, Din Samsudin adalah tokoh yang sangat toleran dan merupakan pelopor perdamaian antar umat beragama di kancah internasional. Untuk itu JK merasa heran apabila ada pihak yang menuduh Din sebagai tokoh radikal. Sementara sosok Din Samsudin di mata JK adalah sosok yang selalu dikelilingi banyak negara untuk membicarakan perdamaian antar umat beragama. Pak Din sangat tidak mungkin radikal. Dia adalah pelopor dialog antar agama dan itu tingkatannya internasional. Saya sering bilang ke dia, Pak Din, Anda ini lebih hebat daripada Menlu. Selalu keliling dunia hanya berdiskusi dalam hal perdamaian dan interreligius. Jadi orang begitu tidak radikal, sama sekali tidak radikal, jelas JK di kediamannya Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 15 Februari 2021. Terkait status Din Samsudin sebagai ASN sehingga tidak etis apabila memberikan kritik kepada pemerintah seperti yang dipersoalkan oleh GAR, JK memberikan penjelasan bahwa Din Samsudin bukanlah ASN yang berada di struktur pemerintahan, tapi merupakan fungsional akademis. Menurut JK, ketika seorang akademis memberikan pandangannya yang mungkin bertentangan dengan pemerintah, itu tidak melanggar etika sebagai ASN, karena tugas akademisi adalah memberikan pandangan lain sesuai dengan latar keilmuannya. ASN itu terbagi dua, ada ASN yang berada di struktur pemerintah, itu ASN yang tidak boleh kritik pemerintah karena dia berada di struktur pemerintah. Ada ASN akademis sebagai dosen dan sebagainya. Nah, disitulah posisi Pak Din. Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN, tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu, jelas JK. Menurut JK, ASN berprofesi dosen yang berpandangan kritis kepada pemerintah bukan hanya Din Samsudin saja, namun banyak juga ASN lainnya yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Untuk itu JK meminta para pihak untuk dapat menghormati pandangan tersebut karena merupakan pandangan profesional. Yang berpandangan kritis ke pemerintah bukan Pak Din saja, tapi ada juga majelis rektor dari seluruh negeri. Kadang membuat pandangan yang berbeda dan pemerintah, dan itu tidak apa-apa. Dosen-dosen universitas, katakanlah di UI ada Pak Faisal Basri, dia akan selalu kritik pemerintah, itu tidak apa-apa, dia profesional dan itu tidak melanggar etika ASN. Kecuali kalau dia sebagai dirjen kemudian mengkritik pemerintah, itu baru salah. Kalau seorang akademisi walaupun dia seorang ASN kemudian mengumumkakan pandangannya meskipun berbeda dengan pemerintah, itu pandangan profesi dan kita harus hormati itu, tegas JK. JK berharap agar tidak ada lagi perundungan terhadap para akademisi yang berstatus sebagai ASN memberikan pandangan kritisnya ke pemerintah. Menurut JK, pandangan alternatif dari akademisi akan selalu dibutuhkan oleh pemerintah jika tidak ingin negara menjadi otoriter. Bayangkan kalau tidak ada akademisi ini membukakan jalan alternatif, maka negeri akan jadi otoriter. Jadi kalau ada yang mau mempersoalkan posisi Pak Din sebagai ASN dan pandangannya kepada pemerintah, berarti dia tidak ngerti tentang undang-undang. Dan bahwa anggota GAR itu alumni ITB, tapi ITB secara institusi juga sudah mengatakan bahwa mereka bukan organisasi resmi dari ITB, tegas JK. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.